sesuatu yang punya kekuatan ya untuk Indonesia lebih baik lagi. Pada waktu saya mencanangkan ini, saya ingin ketika beliau nanti menjadi presiden itu saya juga ikut ambil bagian di sana. Dan saya yakin semua relawan dari Indonesia pun ingin ikut ambil bagian. Kami tidak ingin sebagai penonton, tapi kami ingin menjadi seorang supporter dan seorang pemain yang betul-betul mensupport. Jadi kata-kata mengatakan bahwa kami ingin Bapak Dahlan Iskan menjadi presiden itu karena saya dalam artian kita harus aktif. Kita harus aktif untuk mensupport beliau. Nah ini apakah itu juga ada alasan menjadi alasan Pak Johan sampai akhirnya masuk di demi relawan demi Indonesia? Mulai kapan ya Pak? Ya, saya menjadi relawan Indonesia itu mungkin 1 bulan yang lalu, saya tidak terlalu lama, tetapi saya kenal Bapak Dahlan Iskan pada tahun 2008, itu sesuatu yang sangat mencengangkan itu betul-betul terjadi. 1 tahun sejak beliau ganti hati, kami mengundang beliau untuk berbicara di hadapan 518 direktur, 4.073 manajer, sebuah pengalaman yang tidak bisa kami lupakan. Pada waktu kami memohon beliau untuk berbicara di panggung kehormatan, yang beliau lakukan adalah beliau berlari begitu luar biasa sampai orang-orang kaget karena kami tahu bahwa beliau baru ganti hati dan tidak diperbolehkan oleh dokter untuk lari. Beliau lari dan beliau mempertaruhkan hidupnya untuk memotivasi kita bersama. Pada waktu di mimbar kehormatan itu beliau mengatakan bahwa sebenarnya saya dilarang oleh dokter untuk berlari, tapi saya lakukan itu supaya kita semua termotivasi. Itu yang luar biasa dari seorang Dahlan. Beliau tidak menggunakan kata-kata yang bagus, yang indah, tapi beliau menunjukkan dengan teladan. Dan sampai hari ini saya selalu ingat peristiwa itu. Dan itu yang membuat saya terharu dan saya betul-betul jatuh hati kepada sosok seorang Dahlan Iskan. Kalau dari secara kedekatan antara Pak Johan dan apa yang membuat terkesan untuk bisa berpasangan? Kesederhanaannya, dan beliau tidak menjadi orang lain. Satu pesan yang saya tangkap ketika saya bergaul bersama-sama dengan beliau adalah beliau tidak menuntut orang-orang di sekitarnya untuk menjadi orang lain. Anda bisa menjadi hebat sebagai diri Anda sendiri. Itu pesan yang kuat yang saya dapat. Jadi ketika berhadapan atau bersama-sama dengan beliau, kami tidak canggung, kami tidak merasa bahwa berada di sekitar seorang yang sedemikian penting. Tidak. Beliau mau menjadi sama seperti kami dan beliau juga menghargai kami tetap menjadi diri kami. Itulah kesederhanaan yang tidak pernah kita lupakan dari seorang sosok Dahlan Iskan. Menjadi diri sendiri itu lebih penting daripada menjadi orang lain. Itu yang luar biasa. Pak, dari mulanya Pak Dahlan menjadi CEO Jokos Group sampai akhirnya juga menjadi Dirut PLN, dan akhirnya dipilih juga menjadi Menteri BUMN. Banyak kan gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan. Itu sejauh ini apa komentar Pak Johan tentang apapun yang sudah dilakukan? Ada begitu banyak gebrakan yang luar biasa yang beliau lakukan. Tapi saya masih ingat beberapa tahun yang lalu orang tidak melihat dan tidak mengenal apa itu namanya BUMN. Kita tidak membahas itu. Tapi begitu beliau ada di BUMN, kita menjadi sorotan. Kenapa? Karena inovasi yang beliau lakukan, terus improvement yang beliau lakukan. Beberapa tahun yang lalu kita tidak terlalu menggubris tentang sebuah instansi yang namanya PLN. Tapi begitu beliau ada di sana, instansi itu menjadi luar biasa. Itulah yang saya sangat salut. Dan beberapa waktu ini kita lihat bahwa begitu banyak orang pro dan kontra berbicara mengenai mobil murah. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyelesaikannya dengan apa? Dengan menciptakan mobil listrik. Jadi beliau tidak pandai berkomentar sebenarnya. Tapi apa yang beliau lakukan itu adalah improvement. Begitu banyak improvement yang beliau lakukan sehingga BUMN saat ini bisa menjadi sebuah instansi, sebuah perusahaan yang begitu luar biasa ya. Sekian ribu triliun yang saya lihat itu perputaran uangnya di sana. Saya yakin itu bisa terjadi karena tangan dingin seorang Dahlan Iskan. Dari perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di BUMN atau beliau menjabat, ini apa yang paling kelihatan? Ini satu atau dua yang menonjol? Ya, yang saya sangat lihat itu pada waktu beliau menangani PLN ya, begitu luar biasa. Saya sebut saja pada waktu beliau ingin membangun PLTU ya, pembangunan tenaga uap di Kalimantan Timur, yang luar biasa beliau mengeluarkan dari biaya dari beliau sendiri. Dan itu setiap bulan harus mengalami kerugian-kerugian yang sekian miliar, tapi beliau lakukan itu. Itulah seorang Dahlan Iskan. Jadi kalau misalkan birokrasinya terlalu rumit-rumit, yang beliau lakukan adalah ya saya sendiri, ya kan? Dan pada waktu mencoba mobil listrik yang penuh risiko dan berbahaya, sesuatu yang baru, beliau mengatakan bahwa ya saya coba sendiri, sesuatu yang berbahaya saya coba sendiri.
Itu yang luar biasa. Dan saya ingat kata-kata beliau pada waktu keluar dari ruang operasi pada waktu ganti hati tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa kalian mendoakan saya panjang-panjang, saya berterima kasih, tetapi saya nggak bisa berdoa yang panjang-panjang. Saya hanya mau berdoa begini, saya wakafkan seluruh hidup saya, seluruh keberadaan saya demi Indonesia. Dan saya yakin doa itu sampai hari ini terus terjadi. Terus terjadi. Di mana sesuatu yang berbahaya, beliau tampil. Di mana sesuatu yang berisiko, beliau tampil. Itulah leader, itulah pimpinan kita. Karena begitu banyak supportnya supaya Pak Dahlan itu maju untuk dalam pencalonan Capres 2014. Iya. Kan karena banyak support. Iya. Tapi kalau menurut Pak Yon sendiri, bagaimana Pak tentang pencapresan Pak Dahlan? Beberapa kali beliau mengatakan bahwa saya tampil di sini tanpa tim sukses. Itu memang betul, ya. Bapak Dahlan Iskan tampil tidak dengan tim sukses apapun. Beliau juga mengatakan saya tidak akan keluarkan uang untuk konvensi ini, saya tidak akan lakukan kampanye, dan beliau komit sekali, beliau tidak lakukan itu. Tetapi teman-teman dari Relawan Demi Indonesia, mereka bergelora hatinya karena kami tahu bahwa seorang leader itu, seorang leader yang luar biasa telah tercipta, telah lahir bagi Indonesia. Dan saya sangat yakin bahwa beliau adalah sosok presiden kita yang akan datang yang sangat luar biasa. Itu saya sangat yakin sekali. Karena keyakinan itulah maka kami Relawan Indonesia bahu-membahu kami berjabat tangan untuk mensupport beliau. Ya, itulah Dahlan Iskan. Pak, yang kalau saya melihat ini ya, kesamaan antara Pak Johanyan dan Pak Dahlan adalah sama-sama selalu adu quote. Iya. Kan? Nah, Iya. quote Pak Dahlan kan selalu banyak di share banyak Iya. orang. Iya. Dari quote Pak Dahlan yang apa nih, ada quote dari Pak Dahlan? Banyak kata-kata indah yang seringkali diciptakan oleh tokoh-tokoh dari pengalamannya. Tapi saya akan mengambil intisari dari kehidupan seorang Dahlan Iskan dari pengamatan saya sejak tahun 2008. Itu bisa disarikan menjadi sebuah kalimat bahwa teladan lebih dari kata-kata. Ini adalah inspirasi beliau. Saya sangat yakin karena beliau lebih suka melakukan sesuatu daripada harus menjelaskan kenapa beliau harus lakukan itu, kenapa harus membersihkan Monas, kenapa harus membersihkan kamar mandi, kenapa harus naik ojek dan lain sebagainya. Hal-hal yang kecil yang sederhana itu. Tapi beliau mau menunjukkan kepemimpinan dari perkara-perkara yang sederhana itu. Dan saya yakin tidak semua pimpinan mau lakukan hal itu. Tidak semua pimpinan. Karena apa? Bapak Dahlan ini kita menjadi diri kita sendiri. Apa salahnya membersihkan kamar mandi? Apa salahnya kita naik ojek? Apa salahnya kita membersihkan tempat kita sekalipun kita seorang menteri? Apa salahnya itu semua? Dan pekerjaan yang sederhana itu mulia di mata seorang Dahlan. Itu yang luar biasa. Jadi artinya apa? Kita bisa berkarya bagi Indonesia demi Indonesia dari perkara-perkara yang sangat sederhana. Hai ibu-ibu, tetap jadi ibu-ibu. Hai suami-suami, bekerjalah dengan baik di tempat Anda. Tetap menjadi seperti diri Anda. Itu pun Anda semua adalah pahlawan di mata Dahlan Iskan. Itu yang luar biasa. Teladan lebih daripada kata-kata. Thank you. Aduh.